Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami penurunan. Di tengah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berlevel di Jawa Bali dan luar Jawa Bali, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus mengalami penurunan secara mingguan. Dalam 3 minggu terakhir, jumlah kasus aktif turun menjadi 16 ribuan kasus dan positivity rate juga turun mencapai 0,56%. Meski demikian, pembukaan sejumlah sektor kegiatan masyarakat diharapkan tetap dilakukan secara hati-hati dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal itu dikatakan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito dalam jumpa pers virtual pada Minggu 24 Oktober lalu. Kasus aktif telah turun hingga mencapai 16.388 atau 0,43%. Menurun sangat signifikan jika dibandingkan sebelumnya mencapai rekor tertinggi yaitu 542.236 atau 18,84% pada puncak kedua. Wiku Adhisa Smito mengungkapkan, positivity rate kita juga mengalami penurunan drastis hingga mencapai 0,56%. Jumlah ini sudah jauh dari ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengharuskan angka positivity rate sebesar 5%. Positivity rate juga turun drastis mencapai 0,56% setelah sempat mencapai 26,76% pada puncak kedua. Hal serupa juga teramati pada keterpakaian tempat tidur atau BOR yang saat ini berjumlah 5,69% setelah sempat mencapai 77,77% pada puncak kedua. Wiku menambahkan, meski jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus mengalami penurunan dan sejumlah indikator penyebaran virus corona mengindikasikan penurunan, Satgas Penanganan COVID-19 meminta kepada pemerintah daerah dan segenap stakeholder agar pembukaan sejumlah sektor kegiatan masyarakat tetap dilakukan secara hati-hati. Menyadari bahwa kondisi yang saat ini sudah membaik merupakan hasil kerja keras menurunkan kasus, kebijakan pembukaan bertahap perlu dilakukan hati-hati agar kasus tidak kembali meningkat. Menurut Wiku Adhisa Smito, aspek kehati-hatian terus dilakukan dan diingatkan oleh Satgas COVID-19 dan pemerintah. Hal ini agar masyarakat tak lengah dan abai pada protokol kesehatan. Karena ini juga menjadi salah satu upaya efektif untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran virus corona yang diprediksi terjadi pada akhir tahun ini. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan editor Heri Chandra.